Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas Corvus Fake Edition. Build is now available for Redmi Note 5AI Strip Pro ya. Ini by Arjuno Jowo. Dan ada dua versi yang vanilla alias non gaps dan ada yang versi gaps, artinya sudah ada gapsnya. Dan untuk device changelognya kalian bisa klik di sini. Ini kalau kalian paham ya tinggal dibaca aja, tapi ya sebaiknya dibaca lah dikit-dikit, nanti pasti paham lah ya. Kemudian untuk booknya maybe ada ya, kemungkinan ada, nanti bakalan aku jelasin. Terus kalau kita baca di bagian obrolan ini itu ada yang menyarankan pakai yang vanilla, jangan yang versi gaps, karena untuk versi gapsnya itu dikhawatirkan dia gagal booting ya. Makanya di sini aku pakai yang vanilla, dan untuk gaps yang aku pakai nih gaps yang basic. Buat kamu yang pengen nih gaps yang basicnya, kalian bisa join ke channel telegramku. Kalian tinggal ketikin aja di pencarian nick gap seperti ini ya, nick gap seperti ini, lalu di klik aja, dan disitu sudah aku sediain mulai dari yang Android 9, 10, 11, 12 sudah ada di situ guys. Oke, lanjut, sekarang kita review ya. Aku di sini yang mau aku bahas adalah soal performanya, kemudian yang dua sih sebenarnya, dua soal performa sama audionya, sama sedikit soal fiturnya sih. Oke. Oke, yang pertama untuk kameranya di sini nggak ada kendala guys. Untuk kameranya normal semua. Di menu-menu settingnya ini kamera sound, terus watermark, stem, ini semuanya normal, berjalan sebagaimana mestinya. Cuman untuk fiturnya emang nggak ada fingerprint shooter. Kemudian untuk video di sini menunya sudah ada image stabilization, dan video quality-nya juga sudah support 60 fps dan ada 4K juga. Dan untuk foto, potret, square, panorama ini semuanya aman. Bahkan untuk di bagian video itu ada time lapse sama slow motion, itu juga berfungsi normal. Jadi untuk kameranya ini no problem. Kemudian untuk Magisnya seperti biasa versi 23.0, ini yang biasa aku pakai. Untuk safety netnya di sini aman, tercentang keduanya. Kemudian kalau kita cek di Play Store apakah device-nya sudah tersertifikasi, kita cek dulu. Oke, paling bawah kalian bisa lihat device is certified, artinya sudah tersertifikasi, sudah resmi ya. Next, langsung kita ke menu settingnya. Untuk menu setting paling atas ada reference layer. Di bagian ini ya kalian pasti sudah sering jumpai ya. Ini terutama buat kalian yang sering pakai Corvus pasti tahu lah, untuk menu-menu yang ada di bagian sini ini sama aja. Jadi nggak banyak perubahan, nggak terlalu ada perubahan, ini masih standar seperti biasa. Cuman untuk di bagian miscellaneous ini emang ada shell Linux-nya, terus apalagi ya gaming mode dan sebagainya. Oke, aku tunjukin sekilas-sekilas saja ya. Untuk double tap to sleep ini normal tanpa kendala. Next, di sebelahnya ada lock-in dan fingerprint, ini biasanya nggak diatur. Terus di bagian sini juga normal ya. Ini maksudnya defaultnya itu normal seperti biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Untuk navigasi barnya ini juga bisa kalian ubah ya untuk invert layout. Tapi untuk tombol recent apps itu terkadang bergerak sendiri ya, bergerak sedikit gitu loh, kayak geser berapa mili gitu aja. Tapi itu sih nggak ngaruh ya, cuman tiba-tiba gerak gitu aja, nggak tahu ada hantunya mungkin ya. Terus untuk tema ini juga masih standar kayak tema-tema di Corvus kayak biasa. Kemudian untuk network dan internet di bagian hotspot ini sudah support buat tethering VPN, padahal ini sudah 1 tahun ya. Untuk custom ROM ini umurnya udah 1 tahun. Terus untuk penggunaan baterai aku rasa ini agak boros guys, entah perasaanku aja, yang jelas aku rasa sih agak boros ya, agak boros, nggak boros banget tapi agak. Kalau sama-sama kayak gitu mending kernelnya diganti aja pakai yang buat ngeboost performa ya, biar ya sama-sama boros ya sekalian aja gitu. Kemudian di bagian sound nggak ada direct sound ya, tapi tenang aja, untuk direct atau Mi Sound Enhancer itu ada di menu Xiaomi Part. Ini ada Xiaomi Partnya ya, dan itu dia Mi Sound Enhancernya,
sudah ada di situ. Kemudian ada EPS info, display kalibrasi, enable USB fast charge ini sudah tercentang, jadi nggak bisa kita ubah lagi. Kemudian yang aku suka ada enable touch pause. Nah ini dia yang di bagian sini. Ini udah lumayan mencukupi ya untuk bagian Xiaomi partnya. Kemudian untuk display tampilan seperti ini, normal kayak biasanya, nggak ada yang aneh di bagian ini. Tap to wake kalian juga harus aktifin yang di sini ya, biar tap to wake sama tap to sleep-nya itu bisa berjalan normal, bisa berfungsi. Terus untuk storage-nya sistem kebaca 11 GB. Kemudian untuk security termasuk lengkap. Di sini ada pin, fingerprint, face unlock. Oh ini lengkap ya, sudah ada PP locker sama smart lock juga. Jadi kalau udah 5 ini muncul ya berarti udah lengkap ini guys. Kemudian ada apalagi Xiaomi Part tadi sudah ada ke sistem ya. Untuk bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia juga. Terus untuk developer option kita cek dulu untuk running services-nya. Oke, free RAM terbaca 1,8, ini berarti termasuk ramah untuk RAM 3 GB guys. Kalau tersisa 1,7, 1,8 itu masih bisa ngatasi lah untuk RAM 3 GB, padahal ini sambil ngerekord layar ya. Di bagian about phone ini Android 10 Corvus kayak gini ya, yang fake maintainer Muhammad Iqbal. Terus kernel bawaannya Predator, shell Linuxnya Enforcing. Untuk kernel Predator ini aku sudah tes hasil CPU throttlingnya, dia lumayan dapat oke lah kayak gini. Walaupun naik turun dari awal tapi tetap stabil ya, sampai akhir naik turunnya itu bisa naik lagi, nggak langsung jeblok. Dan ini kernelnya bukan overclock, bukan yang OC. Terbaca maksimal CPU clocknya 1.8. Kemudian untuk hasil skor Antutu, dia dapat lumayan ya, pakai kernel bawaannya itu dapat 151.000 sekian. Ini udah lumayan banget. Verifikasinya ini autentik, kebaca asli, dan rinciannya kayak gini. Kalian bisa lihat untuk suhunya 38 derajat Celcius, jadi ini masih terbilang adem. Next kita ke quick setting. Untuk quick settingnya di sini normal kayak biasanya, nggak ada yang beda ya. Yang jelas untuk screen recorder ada 2, tapi untuk yang satu itu nggak bisa buat ngerekam suara audio, jadi cuman screen recorder doang. Kalau yang lagi aku pakai ini bisa guys, ada pengaturannya. Dan kalau kalian lihat di situ ada Xiaomi Part, FPS info sama Moto Audio. Nah, aku mau bahas soal satu aplikasi ini. Di bagian menu aplikasi kan juga ada aplikasi Moto Audio ini ya. Jadi kalau kalian aktifin Moto Audio ini tune by Dolby, kalian harus hati-hati karena ini kenceng banget dan terkadang nggak stabil. Jadi walaupun volumenya ini sudah aku set di paling bawah, itu masih kenceng banget guys. Kadang sampai kaget gitu ya. Menurutku sih ini karena nggak stabil, mendingan di offin aja. Tapi kalau kalian bisa cara ngatasinya ya terserah ya, bisa kalian atur-atur sendiri karena di sini juga ada pilihan menu customnya. Jadi kalau custom ya artinya kalian bisa ubah atau bisa atur manual di sini guys. Tapi kalau aku sih lebih baik tak offin aja ya, karena itu tadi suaranya itu kenceng banget. Kemudian catatan lainnya adalah waktu booting. Kalau kalian restart itu agak lama. Jadi biasanya kan untuk ROM AOSP itu kan bootingnya cepet ya kalau di restart, tapi ini agak lama dari biasanya. Kemudian kesannya ini kurang satset ya, kurang satset. Jadi kalau dipakai standar kayak gini sih biasa. Cuman kalau untuk dipakai buat main game itu gerakannya kayak kurang luas gitu guys. Jadi agak berat. Ya, yang aku rasain kira-kira seperti itu. Yaudah, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian punya request, silahkan tulis di kolom komentar. Makasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gundul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye-bye. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.